penelitiannya. Makanya mengapa teknik industri itu yang paling soft engineering sebenarnya karena kita berurusan dengan manusianya. Jadi nggak cuma mesinnya, tapi manusianya yang harus itu yang harus diingat-ingat. Dan kalau kata-kata dengan kata desain, berarti kita harus ada desain sesuatu nih. S1 tuh harus ada desainnya, gitu ya. Minimal itu dua, tiga ya, saya lupa. Minimal itu dua, mesin dan manusia, berarti sudah desain, gitu ya. Misalnya untuk saya energi dan mesin, berarti sudah ada komen. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada aspek bahasa, bahasa tulis ilmiah ini agak berbeda ya dengan bahasa biasa. Jadi memang bahasanya tuh harus yang baku, bahasanya kaidah SPOK-nya. Jadi teman-teman kalau menulis itu sebenarnya yang simpel aja kalimatnya. Jadi jangan kalimat yang rumit. Kadang-kadang saya menemukan kalimat itu panjang banget ya. Ya apa kalimat majemuknya itu banyak banget. Jadi satu paragraf, satu ide pokok. Itu harus diingat. Satu paragraf, ide pokok. Tiap paragraf antar paragraf harus koheren. Nah, jadi paragraf ini menyambung gitu ya. Misalnya ini terstruktur. Terus terus setiap kalimat harus SPOK. Udah itu aja intinya. Jadi eh kita kan udah belajar SPOK dari SD gitu ya. Pasti kita harusnya sekarang kita waktunya menerapkan itu. Jadi SPOK tiap paragraf itu ide pokok. Jadi jangan dicampur-campur. Dan mas juga itu nyambur-nyambur. Paragraf satu apa bahasnya. Jadi sebelum nulis itu tolong disusun dulu. Paragraf pertama mau bahas apa. Paragraf kedua mau bahas apa. Paragraf tiga apa gitu ya. Nah, makanya jangan keluar di situ. Jadi fokus. Jadi antara paragraf ini koheren enggak gitu. Saling saling bertaut enggak gitu ya. Saling berkaitan enggak gitu. Kalau enggak ya susun kembali, restruktur kembali tulisannya gitu. Kemudian aspek saja atau atom dan gaya selingkuh nanti kita bahas apa itu gaya selingkuh ya. Ada beberapa aturannya. Nah, ciri-ciri artikel ilmiah itu yang pertama adalah objektif ya. Jadi objektif itu artinya adalah eh, tidak semua orang itu mengerti gitu ya. Maksudnya pandangannya itu objektif itu tidak memandang satu ras, satu satu apa namanya eh, inter kecenderungan tertentu gitu ya, interest tertentu. Jadi kita eh, nggak peduli pokoknya hasil penelitiannya kayak gini gitu ya. Jadi kita lurus aja gitu. Kita objektif sesuai dengan teori yang ada gitu. Jadi kita tidak aduh nggak enak kalau saya ini nanti dimarahi orang Indonesia gitu. Harusnya kita tuh nggak bisa ketika penelitiannya memang hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang disuruh oleh pemerintah, ya itu kita sampaikan gitu bahwa seperti ini gitu. Jadi memang jadi peneliti itu nggak mudah ya karena harus menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu original dan kadang-kadang kita suka ditentang gitu oleh kepentingan publik ya, kepentingan yang tidak suka dengan hasil penelitian kita karena terlalu jujur gitu ya. Jadi ya memang kita sampaikan apa adanya gitu ya. Pahit-pahitnya kita sampaikan karena kita fokusnya adalah untuk meneliti secara objektif. Kemudian rasional, memang itu artinya diterima oleh logika ya. Jadi, oh kalau X naik, Y naik gitu ya. Secara logika, oh bisa terima. Misalnya kalau kalau pendapatan manusia, pendapatan warga masyarakat naik, maka daya belinya akan naik. Itu kan rasional. Oh ya terima. Oh, nah, secara kehidupan sehari-hari kita logika itu bisa diterima. Jadi sebenarnya dari situ aja itu harus dicek kembali penelitian kita maksimal atau tidak. Kemudian kritis ya. Kritis itu artinya kita mencoba tidak menormalisasi apapun. Jadi berusaha ketika melihat data itu kita harus cek misalnya data ini kenapa naik, mengapa kurva di tahun 2019 ini turun gitu ya. Mengapa kok kenaikannya per 5 tahun itu ada apa? Jadi why di dalamnya itu kita bahas. Itu yang menarik ya, jangan otomatis. Otomatis artinya karena penjelasan itu masih itu otomatis kayak ya dengan adanya Lean Six Sigma maka kualitas akan menaik. Ya semua juga tahu kualitas itu akan naik gitu ya. Tetapi apa yang menjadi sesuatu yang itu misalnya apakah selama proses Lean dilakukan ini ada kendala. Terus itu yang disampaikan sebenarnya gitu ya. Kekurangannya apa di sini gitu. Apakah ini meet atau dengan tujuan dari perusahaan itu harus kita bahas secara kritis gitu ya. Jadi tidak tidak sesuatu yang tidak normatif gitu. Kemudian pembaharuan itu nggak harus, oh ini harus baru banget enggak. Jadi pembaharu itu artinya metodenya kalian yang awalnya misalnya linear kalian ganti dengan sisjin itu sudah baru. Atau kalian yang otomatis itu sudah baru. Misalnya objeknya yang tadinya di industri sepatu sekarang di industri makanan itu juga sudah baru. Jadi kebaruan itu nggak semata-mata harus baru yang benar-benar baru nggak.
Jadi sesuatu yang menjadi pembeda antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian kita itu apa gitu. Itu sudah jadi pembaruan atau inovasi tertentu gitu loh. Jadi pembaruan itu nggak harus yang semuanya baru tuh enggak gitu. Bahkan untuk sampai level S3 pun tuh enggak benar-benar baru. Tapi memang level S3 itu lebih kepada menemukan ilmu pengetahuan. Kalau level S1 lebih kepada mendesain sesuatu yang sudah ada teorinya. Jadi kalian nggak menggunakan teori itu, terus kalian desain aja itu bisa nggak pakai teori itu gitu ya. Kalau sesuai dengan teori, apa kendala apa yang terjadi, apa ininya, insight-nya apa gitu ya. Jadi kalau S3 itu menemukan, jadi benar-benar harus cari tahu, harus benar-benar membaca lebih banyak, menemukan tahu. Kalau S1 itu nggak sampai menemukan, artinya kalian udah punya teorinya ini udah dijadiin macam-macam kan. Semester ini kan mesti udah kalian udah dikasih tahu banyak hal tentang industri, sudah dikasih bekali banyak banyak amunisi lah. Tinggal kalian mau pakai yang mana nih? Mau pakai ilmuwan yang mana? Mau pakai OR kah? Mau pakai observation system kah? Mau memakai apa namanya metaheuristik? Mau pakai apa yang mana yang mau kalian pakai? Yang satu adalah harus sesuai dengan apa yang kalian teliti ya, apa yang menjadi objek penelitian kalian. Dan satu lagi adalah interest ya. Interest itu peneliti harus menggali interest kita. Kalau interest itu juga terkait dengan nanti bagaimana kalian melakukan penelitian itu. Kalau interest kalian bagus di bidang itu, maka kalian mesti akan selalu dikejar ya penelitiannya. Jadi kalian tertarik dulu sama penelitian. Makanya kadang dosen itu pengennya itu kalian menemukan sendiri, tetapi ada beberapa yang harus kita bantu gitu ya. Tapi nggak tahu apakah itu interest apa tidak gitu kan. Tapi kalau kalian tidak bisa menemukan sendiri, akhirnya kan harus dipaksa nih sama dosen pembimbingnya. Yang mungkin interest kalian jadi nggak 100%, tetapi karena waktu yang harus kalian lulus ya kalian harus mencoba untuk menjadi interest di situ gitu, menjadi untuk serius di situ gitu ya, walaupun awalnya dipaksa misalnya. Tapi kalau kalian bisa menemukan sendiri itu lebih baik, ya itu yang kami harapkan gitu ya. Jadi kalian kita tinggal memfasilitasi aja, misalnya kalian ada kesulitan apa kita tinggal ngasih apa namanya solusinya, oh mungkin ini ngasih alternatif solusi ya, walaupun nanti kalian memutuskan sendiri. Kemudian proses penulisan ini ada tiga ya, jadi ada pra penulisan, kemudian penulisan itu sendiri, kemudian pasca penulisan. Nah, pada pra ini itu ada yang namanya bahan tulisan, ada kerangka ya. Jadi untuk kerangka bahan tulisan ini, untuk kerangkanya sebenarnya kalian harus yang pertama adalah di sini adalah ide pokoknya apa. Jadi ide penelitiannya itu mau apa. Jadi kita mau nulis apa, outputnya itu apa gitu. Itu harus ada di situ dulu nih. Kemudian bahan tulisannya itu apa. Jadi sebaiknya Anda itu selesaikan dulu penelitiannya. Jadi penelitian Anda itu selesai, dapat output, tahu outputnya bagaimana, baru menulis gitu. Jangan apa-apa belum selesai udah nulis, bingung. Jadi penulisan ini adalah kita menemukan sesuatu, udah selesai dengan penelitian ini, udah punya hasilnya, outputnya, baru kalian tulis. Pasti cepet nulisnya, saya yakin. Karena tinggal mengingat kok, mengingat aja kan. Kemudian kerangkanya itu harus dibahas satu-satu detail. Misal pendahuluan saya mau nulis apa, gitu ya. Pendahuluan saya, oh saya mau nulis, saya tunjukkan punya saya ya. Saya mau nulis tentang perbandingan penggunaan metode Six Sigma di perusahaan dan lain kali gitu. Outputnya apa, gitu kan. Itu sudah di step duluan. Kemudian jadi di kerangka ini sudah ada bab satu tuh bab satu belajar tentang apa saja, bab dua tinggal dicatat tentang apa saja, bab tiga metode nanti metodenya apa, sedetail apa, kemudian bab empat itu pembahasannya seperti apa. Nah itu sudah di step di awal. Jadi bikin kerangka tulis aja tuh kerangka. Jadi nanti tulisnya harus di situ, harus stay di situ, jangan kemana-mana, harus stay di situ. Jadi nanti kalau saya misalnya lebih cepat, orang lebih fokus gitu ya, nggak kemana-mana. Jadi bikin contekan dulu, dicoret-coret gitu ya. Bab satu saya mau jelasin ini bab satu jelasin ini, pada bab dua bab tiga, bab dua jelasin ini, bab empat ini gitu ya. Nanti kesimpulan harus bab tujuan penelitian berarti. Kemudian nanti implikasinya ini, kemudian nanti future apa namanya agenda atau prioritas selanjutnya adalah nanti saya mau ngomong. Jadi sudah di struktur. Kemudian nanti masuk ke penulisan. Nanti kalian sudah mulai menulis. Itu nanti cukup challenging di sini ya. Cukup challenging. Harus membaca pustaka, kemudian membuat kalimatnya gitu ya, anatominya gitu ya. Karena setiap metode itu berbeda ya. Antara metode kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Cara membahasnya pun berbeda ya. Jadi kalau metode kuantitatif itu misalnya dia deduksi, kalau kualitatif misalnya induksi gitu kan. Itu pun berbeda cara membahasanya.
Kemudian di situ nanti pasti akan terus kutipan-kutipan yang sesuai. Kemudian bagaimana apa namanya menulis yang kalimat yang sederhana, yang mudah dibaca, begitu, yang menarik itu juga menjadi challenge buat kita. Nah, kemudian pesan tulisannya sama sebenarnya kayak PA ya. Namun itu adalah penyuntingan. Jadi penyuntingan itu biasanya ini tugasnya biasanya dilakukan oleh dosen kalian ya, pembimbing yang penyuntingan. Jadi kalian dulu harusnya kalian sunting dulu kelemahannya apa, kekurangannya apa. Oh, bagian ini kok saya nggak menjelaskan ini, tambahin lagi. Oh, bagian ini saya kurang di sini. Jadi itu namanya penyuntingan. Dan biasanya juga dosen itu membantu di sini, yang membantu di penyuntingan ya. Oh, misalnya kok tulisan kamu kebanyakan nggak basa-basi nih di pendahuluannya nih, nggak fokus misalnya gitu ya. Yang baru setelah selesai itu publikasi. Publikasi artinya kita sudah mengirimkan ke pihak jurnal ini. Sama sebenarnya dengan TA, kalau TA berarti kalian mengupload di sistem untuk disidangkan seperti itu ya. Kalau kita sudah selesai. Nah, di pra penulisan ini sebenarnya di sini kita ada pencarian dan pengembangan gagasan ya. Jadi di sini kita melihat bobot permasalahan. Jadi tiap jurnal itu beda-beda. Nah, semakin Q-nya itu semakin tinggi, misalnya Q1, Q satu atau semester satu, maka bobotnya kita nggak bisa yang bisa-bisa aja. Harus ada pembeda, harus ada satu pembaruan gitu ya. Itu yang baru menarik untuk publisher, editor menarik pada tulisan Anda. Jadi banyak tuh di reject karena yang nggak menarik, itu hal yang sudah biasa, yang nggak ada pembedanya dengan yang biasa di sini, makanya nggak ditolak. Tapi kalau ide kita bagus, ada pembaruan, ada urgensinya. Urgensi itu artinya tingkat kepentingannya ya apa gitu ya. Mengapa saya menulis ini? Karena selama ini belum, misalnya penelitian longitudinalis gitu, selama ini belum pernah ada penelitian yang membahas tentang model non linier untuk limbah sampah di Provinsi Lampung gitu kan. Berarti kan sesuatu yang urgensi. Mengapa ini dilakukan? Karena ini dilakukan agar apa namanya, mengantisipasi terjadinya apa namanya polusi sampah yang berlebihan begini. Maunya harus ada itu urgensi. Punya originalitas, jadi benar-benar belum pernah kita publikasikan di tempat lain, belum pernah kita apa namanya sampaikan di tempat lain. Kemudian kemutakhiran, kemudian apa yang menjadi kemutakhiran, misalnya apakah metodenya, apakah cara cara menanganinya, atau prosedurnya, jadi itu harus dibahas. Kemudian kedalaman gagasan sampai sejauh apa sih pembahasannya gitu ya. Jadi yang ketika pembahasannya itu cukup dalam, pasti menarik bagi pihak publisher ya. Wah, ini menarik nih gitu, mengungkapkan gagasannya sampai kita membahas tentang dampak terhadap bangsa dan negara, terhadap kerugian negara, itu menarik sekali untuk dibahas ya. Kemudian terhadap dampak terhadap manusia itu cukup menarik. Kemudian pengungkapan gagasan, ragam bahasa ya. Jadi ragam bahasa ini juga diperlukan ya untuk kita tahu bahasa-bahasa yang tersebut digunakan, karena kan bahasa Indonesia itu kan cukup luas ya. Makanya kita harus belajar mengenai teknis penulisan gitu ya. Kemudian pemahaman metode, ingat kemarin kita sudah bahas tentang metode kualitatif dan kuantitatif. Itu hati ya. Eksperimen itu hati-hati dengan kualitatif yang metode kayak survei, wawancara gitu ya. Jadi kalau eksperimen jelaskan secara detail dari alat dan bahan, kemudian pra eksperimennya jelaskan seperti apa pas eksperimen, kemudian cara pengolahan datanya itu jelaskan semua dengan detail ya. Kemudian apa standar-standarnya apa itu jelaskan di kualitatif. Kualitatif itu sebenarnya sama, cara bagaimana cara menentukan sampel responden, bagaimana tadi wawancara dilakukan, gitu ya, instrumennya seperti apa, bagaimana cara membangun instrumen, itu jelaskan semua di situ. Termasuk sebenarnya nggak harus tinggal di TA aku sebenarnya harus sama, jelaskan semua cara mencari sampel seperti apa, cara mewawancara seperti apa, instrumennya seperti apa, membangun instrumen itu seperti apa, cara kalian membangun instrumen itu seperti apa, caranya memilih variabelnya seperti apa, itu jelaskan semua di situ. Kemudian mencari referensi, di sini ada buku, jurnal, dan sebagainya ya. Jadi data, referensi itu bisa juga data, data pemerintah, data sekunder, ataupun data primer, kemudian buku dan jurnal. Nah, kemudian perencanaan naskah, di sini kita mulai merencanakan pembuatan naskahnya ya. Jadi ya sudah kita buat di situ. Kemudian penulisan terus bersifat universal ya. Jadi mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku. Jadi eh, dalam menulis TA maupun jurnal itu juga sama. Sebenarnya kita harus sesuai dengan IYD ya. Jadi ejaan yang disesuaikan itu kalian nanti download aja di itu sudah banyak sekali, agar kalian tahu bahwa mana sih yang harus saya gunakan, ataukah
minimalisir atau minimalisasi misalnya gitu ya. Analisa atau analisa, nah itu harus kalian sudah paham sendiri, kalian cari sendiri begitu ya, bagaimana cara menulis dengan bahasa yang bagus. Bahaya bahasa lingkung di sini sistematika tulisan. Itu pertama sistematis ya, sistematis, kemudian urut gitu ya. Jadi misalnya saya mau dari definisi tentang pemodelan begitu ya. Terus yang kedua adalah perkembangan pemodelan, ketiga adalah apa. Jadi harus harus sistematis. Kemudian cara merujuknya ya, jadi nggak boleh sembarangan merujuk ya. Jadi merujuk itu kita harus benar-benar baca tulisan itu kutipan, kemudian kita merujuk itu benar kita pakai gitu ya, dan sesuai gitu ya. Jadi ketika oh penelitian A kok sesuai dengan penelitian saya, itu bisa kalian rujuk gitu ya. Ataupun yang opposite ya, yang berlawanan juga bisa menjadi rujukan buat kita bahwa kita membuktikan apakah ini berlawanan atau tidak. Kemudian saya mau data rujukan itu juga penting ya. Sesuaikan misalnya apakah data rujukan itu eh, tipenya seperti apa, ada IEEE, ada SAGE, macam-macam ya, ada SATS. Tipe itu juga menulisnya seperti apa. Kemudian cara menulis bukan yang pakai surprise dan alternate. Kan kalian sudah belajar ya bagaimana menulis yang untuk tiga penulis seperti apa, satu penulis seperti apa. Kalau di sini pakai at all atau pakai DT, kakak gitu ya. Jadi itu juga cara nulisnya juga harus dilakukan. Kemudian penyajian tabel ya. Tabel itu yang pertama tidak melebihi dari gen atau ukuran dari page-nya ya. Yang menurut tabelnya itu seperti apa? Setiap judul itu beda-beda ya. Ada yang judul itu tidak memberikan garis ya. Kan ada yang nggak memberikan garis. Ada yang harus digarisin gitu ya. Jadi tabel itu juga perlu. Ada yang tabel itu ukurannya beda dengan tulisan jurnalnya gitu ya. Di tabel itu misalnya oh pakai Arial, sedangkan kalau tulisannya pakai Times New Roman itu juga berarti ya, kalau jurnal itu misalnya beda-beda. Tabelnya harus ukuran 10, sedangkan tulisan kita ukuran 12. Nah, itu juga hati-hati ya karena sudah suka beda. Terus penyajian gambar, judul gambar itu biasanya saya sering nemuin kalian tuh nulis gambar udah di dalamnya misalnya hubungan antara permintaan dan pendapatan gitu ya. Padahal judul itu kan bisa kan ada di bawah ya. Misalnya gambar 2.1 hubungan antara permintaan dan pendapatan gitu ya. Dan setiap nomor judul itu harus dipanggil di dalam penulisan Anda. Jadi mau nomor tabel, nomor gambar itu dipanggil semua di dalam bahasa. Misalnya hubungan antara permintaan dan pendapatan secara lebih rinci dijelaskan pada gambar 2.1. Jadi harusnya itu. Jadi karena itu hilang tuh. Saya nggak nemu. Mana ini kok nggak dipanggil gambarnya gitu ya. Kita bingung yang mana yang gambar ini, yang jelas ini yang gambar yang mana, itu kita panggil semua ya, tabelnya gambar gitu. Kemudian jelas penulis. Nah, penulis ini biasanya kalau di TA itu biografi ya, yang cukup singkat sih, nggak harus panjang lebar gitu ya. Intinya memperkenalkan diri secukupnya begitu. Kalau di dalam jurnal itu lebih ke kontribusi juga. Jadi selain identitas juga kontribusi. Misalnya saya membuat paper dengan Melati dengan Isa gitu ya. Misalnya saya bagian konseptualisasi, Melati bagian editing, Isa bagian data referensi misalnya gitu. Jadi kalau di dalam jurnal itu udah disuruh menulis kontribusinya apa nih masing-masing penulis gitu ya. Nah, terus sebelum Anda menulis yang benar-benar bagus ya, saran saya meskipun di TA maupun jurnal itu yang pertama Anda harus punya draft kasar tulisan. Jadi jangan takut menulis ya. Jadi ketika sudah punya penelitian, silakan langsung ditulis aja. Gitu. Nggak usah takut. Eh, nanti kita ulang lagi. Terus kadang-kadang nggak bisa cukup sekali, tapi bisa diulangi lagi. Jadi kita ulangi lagi untuk penulisannya nggak bisa hanya sekali aja. Jadi jangan menulis walaupun masih awal masih berantakan, tapi nanti kita perbaiki karena itu suatu proses iterasi yang nggak bisa langsung jadi, tapi menulis adalah proses iterasi juga seperti halnya penelitian. Jadi penelitian juga research, tadi mengulang, itu mencari. Jadi terus menerus mencari. Nulis itu juga sama, rewriting, jadi nulis lagi nanti diulangi lagi. Tapi jangan harus nulis ya. Jadi banyak juga mahasiswa yang udah tapi nggak nulis laporannya, katanya bingung cara memulai tulisannya bagaimana Bu gitu ya. Caranya adalah kalian harus melihat banyak paper ataupun hasil terus yang sudah yang
dekat dengan Anda, dekat dengan tulisan penelitian Anda. Jadi nanti akan kepacu sendiri gitu kalau kita banyak membaca tentang jurnal yang terkait dengan saya tentang warehouse misalnya gitu. Kalian kan baca tentang warehouse. Nanti akan terpacu sendiri kalian akan oh ternyata nulis jurnal itu seperti ini awalnya. Bagaimana cara menggali apa kalimat awal agar orang itu tertarik untuk membaca tulisan Anda seperti itu ya. Nah, ini dan anatomi penulisan. Sebenarnya kalau kita lihat secara ini tuh nggak beda jauh dengan yang namanya tugas akhir kan ya. Jadi jurnalmu sebenarnya sama. Jadi ada judul, nama penulis, kemudian ada abstrak, kata kunci. Kata kunci ini penting ya. Jadi biasanya saya melihat kata kunci ini di judulnya. Jadi kita bisa memecah judul ini menjadi kata kunci kita. Jadi apa sih termasuk kata kunci ini bisa juga kita sampaikan kata kunci untuk hasil penelitian. Misalnya saya judulnya adalah pemodelan untuk pengembangan industri gitu ya. Ternyata hasil yang paling dominan di penelitian saya adalah inovasi gitu ya. Maka di sini saya boleh menulisnya kata inovasi itu karena itu merupakan hasilnya gitu, hasil penelitiannya jadi boleh. Jadi nggak apa-apa. Jadi selain judul, misalnya saya katakan ini adalah pemodelan sistem, koma, misalnya industri, industri, koma, misalnya inovasi. Nah itu boleh karena itu merupakan hasil dari penelitian saya. Kemudian pendahuluan, ya. Kemudian isinya tentang tadi ya permasalahan, kemudian gap penelitiannya itu di pendahuluan. Kemudian secara teoritis, teori-teori apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda itu disampaikan di sini, di sini. Kemudian metode bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan itu, eksperimennya mungkin atau mungkin cara dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian itu semua di sini. Kemudian hasil-hasil itu pure tunjukkan hasilnya dalam bentuk entah tabel atau gambar seperti itu ya. Nah, kemudian pembahasan itu artinya kita mencoba untuk mendefinisikan, mengkomparasi, misalnya gitu ya. Kemudian mengkritisi itu di pembahasan semua. Di pembahasan itu harus ada paragraf yang menyatakan apakah penelitian Anda itu sudah mendukung teori tadi. Jadi ini kan Anda punya teori di sini nih, penjelasan teori empiris nih. Kemudian Anda punya pembahasan di sini, maka di sini Anda harus bahas apakah penelitian kita itu sesuai dengan teori atau tidak gitu. Kalau sesuai, mengapa? Kalau tidak, apa? Jadi gitu. Jadi harus dibahas di sini. Kemudian kesimpulan dan saran. Terus kesimpulan itu biasanya kita harus membawa bahwa penelitian ini nih sesuai nggak menjawab tujuan tujuan masalah tujuan penelitian nggak gitu ya. Kemudian saran itu sebenarnya lebih kemudian sebenarnya juga ada yang namanya implikasi. Jadi implikasinya apa gitu ya? Implikasi untuk atau kontribusinya implikasi itu artinya dampak untuk manajer ya dampak praktisi untuk praktisi apa dampak untuk akademisi apa gitu ya itu dibahas di sini atau dampak manajerial misalnya penelitian tentang pengembangan itu memberikan satu wawasan baru untuk pengembangan bidang pemodelan sistem uh, non linear misalnya gitu jadi kita harus memberikan statement tentang kita itu memberikan implikasi itu kemana aja misalnya bagi praktisi penelitian ini memberikan dampak untuk alternatif baru dalam metode pengukuran pertumbuhan industri misalnya gitu. Jadi kita memberikan satu kontribusi, memberikan statement yang menyatakan bahwa ini loh kontribusi penelitian saya untuk praktisi ini, untuk tapi nggak cuma oh untuk ini bisa menjadi wawasan itu enggak, tapi apa di teorinya itu apa yang inline dengan yang sudah ada saat ini gitu. Jadi yang sesuai dengan ada saat ini kamu tuh nambahin di apanya gitu ya. Apakah alternatif pengukurannya atau menambahkan teori baru ataukah apa jadi itu harus dikasih. Kemudian salah ini sebenarnya kalau di jurnal itu biasanya dia lebih ke future agenda atau kelanjutannya seperti apa. Kemudian eh, minusnya seperti apa ya kekurangannya di mana tuh dibahas di sini. Ini daftar pustaka ya itu sudah pernah dibahas ya. Nah, kemudian di sini ada abstrak. Abstrak ini harus ringkas, padat, tentang ide yang paling penting. Biasanya cuma 200 kata. 300 itu paling maksimal. Jadi harus satu kata itu satu. Jadi saya satu berlaut saya dua kalimat untuk background, satu kalimat untuk tujuan, dua kalimat metode misalnya gitu ya. Satu kalimat untuk apa namanya eh, hasil satu bulan untuk kesimpulan gitu. Jadi beneran kalimat cuma ada misalnya 10 kalimat gitu. Tapi itu sudah
Karena satu kalimat itu 10, misalnya ada 15 kalimat, untuk kalimat itu sebenarnya 150, ya sekitar 200 lah. Jadi benar-benar per kata per kalimat itu benar-benar harus padat dan penting ya. Padat dan ringkas, namanya concise. Concise itu namanya ringkas dan padat namanya concise ya. Kemudian membuat satu tujuan penelitian, sudut penelitian dan ringkasan hasil penelitian ya. Satu berangkas ini masih garis kata, tidak ada singkatan, kutipan, tabel. Jadi jangan banyak singkatan, kutipan, tabel itu nggak ada. Jadi nggak ada kutipan, benar-benar punya tulisan aja, tidak ada merek-merek dagang, tidak ada ya. Jadi jangan disingkat-singkat ya, walaupun sedih, tapi misalnya saya ngomongin apa namanya industrial engineering IE gitu, jangan disingkat-singkat di dalam abstrakku, langsung aja padanya. Terus nggak ada tabel, nggak ada gambar, nggak ada kutipan ya. Jadi pure tulisan aja. Terus kata atau istilah di sini untuk mempermudah penulisan artikel, kata kunci. Jadi kata kunci itu sebenarnya gini, fungsinya apa sih Bu? Misalnya gini, kalau orang lain pengen cari tahu tentang penelitian, dia akan nyari kan di search di Word-nya itu. Nah, dengan kata kunci itu mungkin nanti akan mudah orang tuh menemukan penelitian Anda gitu loh. Misalnya ada yang bahas tentang Six Sigma itu ya. Jadi habis itu ketahuan soalnya sistem dynamic gitu ya, tentang industrial growth. Jadi dari situ maka langsung ketemu. Jadi mempermudah juga penilaian untuk mencari. Tadi mempunyai makna yang khas dan jelas ya. Jadi khas dan jelas ya. Jadi jangan yang umum. Pokoknya kalau industri ya harus terkait dengan bidang industrinya gitu ya. Karena bidang industrinya. Industri itu terkait dengan stasiun kerja. Misalnya gitu ya. Pemodelan sistem, ekonomi, misalnya gitu. Jadi harus sesuai dengan khasnya di industri. Kemudian 3 atau 5 kata itu saja dibuat dalam artikel ya. Jadi bisa tiga, sebenarnya maksimum 5 kata biasanya. Maksimum ya ada di dalam judul atau bahasa. Jadi harus ada di dalam judul atau bahasan. Jadi judulnya wajib ya. Jadi jangan membuat kata kunci yang beda banget dengan judul gitu. Karena kan judulnya kan pemodelan sistem dinamis untuk pengembangan industri. Kenapa jadinya di situ nggak ada kata pengembangan sistemnya, nggak ada sistem dinamisnya gitu kan? Itu kan lucu. Jadi harus sesuai dengan judul ataupun bahasan. Saya bahasanya Anda ketemunya apa di situ gitu ya. Oh, saya ketemunya inovasi Bu. Jadi tulis inovasi gitu gitu kata kunci. Jadi sesuai dengan output yang didapatkan. Kemudian sebaiknya mencoba data thesaurus ya. Jadi mungkin Anda bisa search dengan thesaurus itu. Tapi itu isinya simbol kembali istilah di zona tertentu. Jadi kalau kita engineer itu ada istilah engineer. Saya penggunaan kata pi, T gitu ya. T itu apa sih? T-test, Z gitu. Terus semuanya sudah ada istilah-istilah itu sudah ada gitu. Jadi kita tuh tinggal menggunakan. Jadi nggak boleh macam-macam. Misalnya saya mau ngomong P, saya tulisnya apa? Sigma itu nggak bisa ya. Jadi sudah ada istilah-istilah tertentu lah. Jadi nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Karena itu sudah current, sudah common. Common itu sudah dipakai di bahasa sehari-harinya teknik engineer. Jadi nggak berubah-ubah. Jadi misalnya tak ada bahasa istilah p-test, P gitu ya, p-value itu tuh harus sesuai, itu saja kayak gitu, jangan diubah-ubah gitu ya. Jadi kalau kalau mungkin kalau saya belajarnya tuh selain itu juga, selain baca juga saya baca di jurnal industri. Jadi saya tahu, oh industri itu rata-rata tuh pakainya seperti ini. Bagaimana cara membuat model optimasi itu ya seperti ini, cara membuat modelingnya, membuat model yang deskriptif ya, sebenarnya seperti ini. Jadi kita terbiasa gitu ya. Ada style-stylenya itu harus sesuai dengan style tekniknya, engineer-nya. Jadi jangan pakai style yang lain. Misalnya style prodi ekonomi itu beda, bisnis juga beda. Jadi kita pakai style yang ada di industri. Kemudian pendahuluan di sini ada latar belakang atau rasional penelitian. Ini ada uraian masalah yang diteliti, status ilmiah ya, disertai sumber acuan. Di sini ingat ya, di penelitian itu sudah ada yang latar belakang, uraian permasalahan, status ilmiah, dan sumber. Jadi memang ada di situ gap, tapi nggak banyak, nggak sebanyak kalau Anda membahas di penjualan pustaka. Kalau di dalam penjual itu hanya status ilmiahnya. Jadi seperti misalnya pada penelitian dahulu tidak terdapat pengukuran untuk industri ini gitu ya. Jadi itu sudah dimasukkan dalam pendahuluan Anda gitu loh, bahwa saya melihat ini karena memang ada gap di situ gitu ya, bahwa penelitian dahulu nggak menggunakan objek ini misalnya gitu. Jadi sudah ada di situ disertai dengan data referensinya. Kemudian kamu tidak perlu sumber acuan ya. Berarti kalau umum ya nggak apa-apa, misalnya kayak nggak ada data, nggak ada apa itu kalau udah ada data, data.
Terus kalian sudah ngomongin ini adalah tinggi, ini adalah kecil, itu ada standar berarti kan. Misalnya kalau pengaruhnya tuh kecil. Nah, pengaruh kecil itu dari standarnya apa sih? Gitu. Kalau misalnya dari S square Bu, ya S square itu siapa yang ngomongin bahwa S square sekian itu kecil? Oh ini Bu ada si Bintang 2016 ya disampaikan di situ bahwa ini kayak ada apa R-nya kemudian memasang cara pemecahan masalah yang satu jam berjam kemudian 3 sampai 4 paragraf tuh nggak banyak cuma 3 waktu sudah harus selesai di pendahuluan ya jadi kadang ada yang banyak banget gitu ya itu sebenarnya hati-hati ya kalau penjual itu terlalu banyak gitu ya. Jadi harapannya tuh singkat padat tapi manfaatnya tuh banyak gitu ya tiga empat barang. Oke lah kalau tulisan kayak tulis kayak skripsi mungkin banyak ya mungkin karena ada beberapa tapi harus sesuai ya harus apa namanya bermanfaat harus untuk untuk katolik itu memang memang dimanfaatkan untuk katolik itu gitu. Kalau di jurnal cuma 3 sampai 4 paragraf aja nggak banyak banyak. Kemudian misal teori di sini adalah berisi teori atau konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Konsep utamanya itu apa? Jadi setiap penelitian itu harus ada teori yang digunakan. Kalian tuh nggak boleh ilmu gado-gado. Apa aja dipakai? Apa? Jadi teori apa yang mau kalian gunakan? Saya memakai misalnya teori A dan ini boleh. Gitu. Jadi kalian tuh adalah sedang membuktikan teori itu. Gitu. Jadi itu harus dipegang. Kalian mengukur pengukuran tentang apa biaya warehousing. Siapa yang ngomongin itu? Itu kalian pegang di situ. Gitu ya. Dan sebenarnya sedikit soal yang relevan dengan penelitian itu juga kemarin saya ajarkan ya bagaimana cara membuat tesis penelitian itu juga satunya adalah ini menemukan gap dan terdahulu. Kemudian adopsi dan modifikasi benda-benda. Jadi misalkan saya mau memodifikasi itu boleh mengadopsi karena benda terdahulu itu ada kekurangan di bagian tidak melakukan pengukuran biaya misalnya gitu boleh gitu kan jadi kita tuh nggak harus baru-baru banget tapi boleh kita mengadopsi memodifikasi sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Sebenarnya metodologi di sini ada udah berpenjelasan penelitian ya jelaskan data dan sumber data kemudian jelas penelitiannya apa atau mixed method spesifikasi modelnya seperti apa variabel yang digunakan apa kemudian Anda itu meranin dengan software apa kemudian datanya apa yang kalian masukkan ke sini, semua dijelaskan dari situ. Kemudian bagaimana data di analisis itu jadi penting. Ini tuh orang tuh nggak pakai sampai sini. Jadi setelah ada datanya, kalau nggak analisis tuh, kalau sesuai nggak dengan teori saya, ya itu Anda bagaimana cara maksudnya apakah kalau misalnya saya pakai t-test misalnya ya, untuk mengetahui bahwa data yang saya hasilkan dari data saya dengan data output itu sesuai apa tidak ada perbedaan gitu kan. Itu harus cara cara metode-metodenya harus selalu dikuasai ya bagaimana menganalisis data tersebut gitu. Kemudian ada tidak modifikasi metode di sumbernya jika ada modifikasi harus dijelaskan. Jadi misalkan saya memodifikasi bu model si bintang 2016 ya apa yang dimodifikasi bedanya yang apa? Misalnya kalau dengan itu tidak ada variabel cost bu, misalnya ada variabel cost itu dijelaskan bagaimana memodifikasinya itu. Terus bahan analisis, cara penalikan sampel, jelaskan semua ya. Prosedur analisisnya, kemudian pengumpulan datanya, kemudian eh, cara perhitungan dan analisis sampai di bawah data terolah teruraikan secara terperinci ya. Nah, di sini hasil dari pembahasan ini adalah yang pertama adalah menguraikan mengenai hasil. Jadi hasil itu disampaikan sesuai dengan tujuan. Jadi kalau misalnya tujuan kalian ada tiga, kalian harus banget menghasilkan tiga output yang kalian janjikan. Ya, nggak boleh kurang satu, kelebihan boleh tapi sebaiknya tidak disarankan kalau menurut saya. Tapi sesuai aja. Saya punya tiga tujuan. Jadi harus terjawab di situ. Tujuannya apa? Gitu ya. Orang pasti akan nanya. Oh, biasanya kalau dosen itu akan scanning dulu nih, baca mendownload Anda, kemudian baca hasil Anda, baru kesimpulan. Ya itu. Kalau itu nggak match, berarti ada yang masalah dari tulisan Anda, penelitian Anda gitu. Jadi itu harus match dulu nih. Sudah nulis di tujuan, kemudian hasilnya, oh ya benar ada tiga nih. Kesimpulan, oh ya benar jelaskan. Jadi harus seperti itu yang sesuaikan. Kemudian penyajiannya bersistem, diperjelas dengan ilustrasi tabel atau gambar. Apa dan gambarnya harus sederhana ya, kemudian dibaca, kemudian harus jelas ya.
Jadi kalau gambarnya pecah ya gimana caranya Anda bisa konversi dari modelnya, softwarenya gitu ya agar nggak pecah gitu ya. Kita bisa disampaikan dengan Korea dengan memperhatikan masalah ya betul ya datanya itu disampaikan sesuai dengan masalah yang harus diperhatikan yang mana. Jadi gambar data itu harus sebenarnya itu sebuah penekanan ya. Karena itu pengen kasih tahu ke pembaca bahwa ini loh hasilnya seperti ini, penekanannya itu di sini. Jadi harusnya data itu tuh harus benar-benar meaningful ya. Jadi belum bisa digunakan, jangan cuma pelengkap-pelengkap aja. Kita nggak butuh pelengkap, tapi kita butuhnya adalah dia benar-benar menyampaikan apa yang harus diperhatikan di dalam penelitian ini. Jadi kita misalnya hasil ini ya memang saya butuhnya orang itu tahu orang itu apa namanya membaca tentang hasil penelitian saya di bagian ini karena ini merupakan untuk penelitiannya di sini, masalahnya di sini gitu. Nah, hasil dengan bahasa itu yang pertama adalah harus menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana nilai tersebut bisa dicapai. Kemudian menafsirkan hasil penelitian nih, ya menafsirkan itu bisa Anda menjelaskan, bisa membandingkan dengan data yang diacu, kemudian merupakan tempat tulis mengungkap pendapat. Terus nanti juga bisa juga Anda memberikan pendapat menurut penulis ini kenapa? Banyak itu mas, misalnya karena hasil dari saya menunggu sebentar ya. Misalnya karena hasil dari wawancara, mungkin kalian mix method, ini kurangnya di sini sehingga harus ada penambahan apa. Jadi kadang-kadang kita harus memberikan insight kita juga di situ, gitu ya. Tetapi harus yang logis, bukan insight yang asal-asal, tapi harus yang logis secara ilmiah gitu. Jadi kalian boleh memberikan, saya boleh nggak pendapat. Saya kan soalnya juga ikut penelitiannya bu, saya mengamatinya. Tapi saya ada sesuatu deh bu yang nggak bisa diukur secara kuantitatif gitu. Boleh gitu. Tetapi harus logis gitu. Dan harus supaya dengan misalnya kutipan atau referensi tertentu itu boleh. Kemudian mengasukkan pemilihan Anda dengan berita sebelumnya. Nah, bila sebelumnya itu apa? Dengan Anda itu apa? Dijelaskan di situ. Oh, kalau sebelumnya itu datanya sifatnya linear, kalau saya non linear, ini di mana? Oh, bagian ini ternyata tidak selamanya peningkatan demand itu dapat mempengaruhi peningkatan sales. Mengapa? Karena harganya bisa turun. Nah, itu. Jadi, itu tuh yang dibahas kritisnya seperti itu. Terus menjelaskan arti temuan luas kita mengelola ilmu ya benar ya. Sebenarnya jelaskan ada teori baru atau teori baru itu misalnya gini. Oh saya itu menemukan bahwa ternyata bu harga yang turun itu belum tentu membuat konsumen itu tertarik membeli produk. Itu kan sesuatu yang baru nih. Mengapa? Karena ada misalnya daya beli atau apa. Jadi itu itulah yang counter intuitif artinya yang tidak sesuai dengan yang melawan dari teori umumnya gitu ya. Nah, film saya ini pertama ya, bukan kopas. Ya. Film itu bukan kopas pembahasan itu no. Jadi enggak, dari sini sekali kopas itu enggak. Jadi sebenarnya kesimpulan itu adalah pernyataan umum, pendek dari temuan. Jadi kalian tuh harus melihat itu the whole. Kalian tuh melihat itu semua, the whole dari awal sampai akhir. Oh, berarti penelitian saya sudah menghasilkan variabel A, B, C, D gitu ya. Oh, berarti model ini itu cocok digunakan untuk penelitian yang bersifat nonlinear. Jadi harus di whole. Jangan melihatnya cuma tok. Riset kadang-kadang saya menemukan loh, apa bedanya hasil sama kesimpulan? Gak ada bedanya. Nah itu bahaya. Jadi harus lihatnya tuh dulu dari awal sampai akhir. Jadi terus penelitian ini kontribusinya apa? Jadi selain membuat jawaban pertanyaan penelitian juga berupa deskriptif ya bukan memang jadi harus sampainya itu apa disampaikannya itu deskriptif. Dia nana tuh sama aja kok hasil sama semua dikopas aja taruh di kesimpulan. Itu bukan kesimpulan, salah ya. Kesimpulan adalah kita melihat sesuatu semuanya secara generalisasi umum, kemudian kita sampaikan di situ. Berarti hasil temuannya itu apa? Gitu ya. Oh. Kemudian membuat implikasi temuan penelitian, saling yang bersifat praktis, pengembangan teori ya, temuan, implikasi temuan, jadi manfaat temuan kalian untuk keilmuan, untuk stakeholder itu apa, saling yang bersifat praktis ya, pengembangan teori misalnya pada apa telah membuktikan teori ini bahwa ini mempengaruhi peningkatan apa, kemudian arah penelitian itu harus ya. Jadi kekurangan penelitian kalian itu apa sih, the limitation-nya itu apa? Jadi di situ kan jelaskan untuk penelitian itu harus apa, butuh apa gitu ya.
Kemudian data pustaka harus lengkap dengan program tes, kemudian tata cara penulisan harus juga dokumen yang bersangkutan. Jadi pustaka ini bisa beda-beda ya, tergantung apa namanya eh, masing-masing masing-masing ketentuan-ketentuan ya baik di jurnal tersebut. Nah, pasca penulisan ini nanti ada apa isi bacaan, ejaan ada baca, kemudian tulisan, penyajian gambar, tambah referensi. Kemudian ada penyusunan naskah ini untuk biasanya kita sunting untuk melakukan apakah ada kelemahan atau kesalahan draftnya gitu ya. Termasuk typo-typo itu harus tidak ada. Ya jadi belajar untuk jadi kalau menurut saya kalau Anda bikin TA sebelum diserahkan ke dosen penguji itu dicek dulu. Mungkin teman Anda suruh cek gitu ya, apakah ada kesalahan typo gitu atau Anda bisa setting proofreading itu di Word itu ada proofread untuk Indonesia agar tidak ada banyak. Nah, kemudian pada publikasi di sini ada pengamatan berkala, pengembangan penerbit, ada penyeting, terus penampilan gaya penulisan, substansi, berkalaan, kewajiban. Jadi itu tergantung ya. Jadi kita mau publikasi itu bisa yang berbayar, tidak berbayar, eh, bisa nasional atau internasional. Gitu ya. Jadi eh, terus masing-masing jurnal itu juga punya gaya penulisan yang berbeda-beda. Itu kita sudah ikuti masing-masing. Nah, ini mungkin saya kasih contoh sendiri ke jurnal yang pernah saya kerjakan ya. Ada beberapa. Ada dua judulnya bisa kita ya. Karena kan kalau di kantor nggak mau makan. Udah lah ya udah. Dalam makan hari ya. Memang tahu nggak makan kartu. Sudah paling itu sudah makan kartu. Apa dia gula? Gorengan. Gorengan sama gula. Jadi kan paling kita gula ya. Kalau gula sih udah lama. Gula sudah lama. Gorengan yang masalah. Ya di rumah itu kalau udah gorengan di makanan Oke, ini saya punya contoh. Ini yang proceeding. Kalau ini cuma 5 halaman, tapi ini sebenarnya dari penelitian yang cukup rumit ya. Jadi kalau kita lihat ini cukup sangat eh, kalau kalian lihat sendiri sini abstrak ya. Di sini ada judul di sini kemudian ini ada ya nama masing-masing penelitinya siapa. Kemudian biasanya ada apa alamat ya, ada alamat universitas. Kemudian nanti nah email ini tuh adalah corresponding. Corresponding itu artinya adalah siapa nanti yang akan email-emailan dengan editor di jurnal tersebut. Jadi nanti yang ada nama emailnya di sini, berarti dia siap-siap untuk dihubungi oleh editor untuk berkomunikasi dengan editor di jurnal. Ya. Setelah ini harus dipilih satu orang aja ya, nggak boleh semuanya satu orang aja. Tuh, karena ini saya yang menjadi corresponding ya saya, ini email saya. Kemudian di sini ada abstrak. Di sini kalau kita lihat abstrak di sini itu cuma 200 kalimat ya. Ini ada berapa kalimat ya? Cuma satu, dua. Nah, tiap kalimat itu harus di sini saya mungkin ada satu kalimat pembuka. Ya. Ini saya langsung di sini examine karena ini cuma 150 kata kalau nggak salah. Jadi sini dia menjelaskan tujuan, kemudian menjelaskan faktornya apa saja, kemudian studi ini berkontribusi menggunakan awas saja nih, employees implementation method. Ini saya menggunakan langsung metode, jadi kalimat pertama itu kalimat tujuan, kemudian di sini saya membuka dengan faktor apa saja, kalimat 2, 3. Kemudian kalimat 4 sudah mulai metode, kalimat kelima saya sudah mulai temuan gitu ya, temuannya apa. Nah, kemudian kalimat ke-6-nya itu sudah mulai eh, apa? Mulai 6 masih hasil ya, kalimat 6 sudah masih hasil. Terus kalimat yang berikutnya itu adalah implikasi ya. The fundamental statement indicate the study conclude recommendation ya gitu. Terus kemudian di sini ada keyword kata kunci itu harus sesuai dengan judulnya di sini karena ada demographic karakteristik. Maka di sini juga ada demographic karakteristik ya. Kemudian di sini karena ada sales growth, maka ini saya di sini ada sales growth.
Kemudian di sini saya pakai teknologi adoption karena ini pokoknya di teknologi adoption di sini ya. Jadi jadi ini boleh yang original judul ini harus ada di sini ya. Tapi kalau ada tambah lain silakan tambahkan nggak apa-apa. Tapi minimal yang ada di judul ini harus ada yang di sini. Kemudian di sini kalau kita lihat strukturnya, ini saya cuma ada satu, dua, tiga ya. Cuma ada tiga paragraf untuk di pendahuluan. Jadi cukup dengan tiga paragraf itu harus, tapi harus padat ya. Yang di sini pertama itu saya menjelaskan tentang kondisi in recent years, artinya kondisi umumnya itu seperti apa sih MK dan segala macam ini yang terkait dengan apa yang saya mau teliti ini. Jadi kondisi umumnya itu harus benar-benar terkait banget gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu sudah mulai ide nih strategi-strategi yang untuk menyelesaikan performansi itu apa saja. Di sini saya menjelaskan kerjanya orang tuh apa sih yang dilakukan tuh apa saja sih gini 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 gitu ya. Kekurangannya di mana sudah mulai di nomor dua gitu ya. Jadi orang lain itu jelasin apa saja. Nah, kemudian setelah orang lain jelasin apa saja kan ketemu gapnya. Nah, gap itu yang saya tarik sebagai kontribusi penelitian saya gitu. Jadi dari gap penelitian yang kedua sini yang sudah orang lain bahas nih apa saya menyampaikan kontribusi penelitian ini apa saja di sini gitu ya. Jadi saya mau teknologi adoption di Indonesia dan seterusnya. Nah, baru setelah itu, setelah saya selesai di sini, baru saya menjelaskan di studi explore. Di associate, berarti di terakhir itu harus ditegaskan. Studi ini tuh ngomongin apa, ya, explore apa, kemudian apa untuk apa di sini untuk narik ke metode jadi setelah kita menjelaskan di sini studi ekspor antara Amerika dan ini baru kan ada pertanyaan lagi nih caranya gimana nih dengan metode itu saya jangan masuk ke metode ini jadi caranya adalah di metodologi jadi di sini itu yang terakhir itu harus mengungkapkan objektifnya itu apa agar si itu pengen tahu oh caranya gimana ya baru masuk ke metode penelitian nah itu loh metode itu harus jelaskan secara rinci ya prosedurnya seperti apa kemudian variabelnya apa saja cara pengumpulan datanya seperti apa kemudian konseptual framework atau hipotesisnya seperti apa itu jelaskan semua di situ ini hipotesisnya seperti ini saya jelaskan kemudian satu analisisnya seperti apa ini seperti itu ya kemudian ini cara menganalisis jadi ini cara konseptualisasinya ini persiapannya ya ada variabel segala macam ini kemudian di sini adalah analisisnya seperti apa jadi analisisnya saya pakai apa sih saya pakai Spearman rank test T-square gitu-gitu ya jadi ini seperti ini kemudian di saat itu kita mulai dari demographic statistiknya seperti apa kemudian hasil mengukurannya seperti apa gitu ya jadi baru masuk ke discussion berarti di sini benar-benar tuh dijelaskan mengapa kok ini nggak signifikan soalnya mengapa ini signifikan ini saya jelaskan di sini semua gitu ya jadi harus seperti itu ya jelaskan terus saya juga mencari teori yang mendukung teori yang tidak mendukung seperti apa jadi di sini saya jelaskan semua nih mengapa demografik ini hanya ini yang nggak ini kenapa teknologi ini hanya sosial media gitu ya jadi saya jelaskan di situ nah terakhir di situ ada eh, future research ya future researchnya apa di sini jadi fokus is evolving behavior factor dan lain-lain. Kemudian di sini concern yang di sini sebenarnya ada ini yang saya concern ini adalah keseluruhan the whole yang saya bilang tadi ya. Jadi generalisasi umum. Jadi jangan mengcopy paste ini result ini, jangan kalian copy paste di kesimpulan itu nggak sama sekali nggak betul. Atau yang di sini kalian copy paste di sini itu sama sekali nggak betul. Jadi ini tuh harus membahas dari awal ya, dari awal Anda punya ide ini ya jadi awal punya ide di introduksi sampai hasil pembahasan itu kalian tarik kesimpulannya insight-nya apa gitu ya oh berarti demografik itu tuh penting untuk pengukuran pertumbuhan pertambatan misalnya gitu jadi kita harus menarik kesimpulan dari awal sampai akhirnya gitu ya di sini automatically understand sama sebagainya gitu ya di adoption dan sebagainya however bahkan saya jelasin bahwa oh ada loh yang nggak sesuai gitu ya langsung bikin yang lagi juga jadi saya juga bahas juga yang tidak sesuai di situ kemudian terus di sini this implies that implikasinya apa jadi seperti itu ya cara membahasnya jadi nggak muluk-muluk padat gitu ya setiap satu ringkas dan padat itu salah satunya kalau ini mungkin terlalu panjang ya tapi mungkin saya mau jadi dulu kalau ini sudah panjang banget sih
Jadi saya bahas yang paling pendek dulu aja. Dari saya itu sih cukup ya. Ada pertanyaan nggak di sampai sini? Silakan juga ada pertanyaan. Udah jam 8 ya. Saya setelah sampai setengah 9 ya maksimal ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, mungkin diteruskan dulu ya yang presentasi kemarin itu. Siapa aja ya, teman-teman ya? Ada 5 orang kalau nggak salah. 5 atau 6. Teman-teman yang dapat giliran, ayo 5 menit, 5 menit. Saya masih ada waktu setengah jam lagi ya. Setengah jam. Belum 5 menit loh. Ini sedapatnya aja lah hari ini ya, karena saya silakan yang presentasi hari ini. Oh, hari ini tuh ada siapa aja ya? Sebentar. Oh, ini siapa ya? Penelitinya. Sambil persiapan ya. Ini ya 30 ya. 13 Jafari, Hafiz Rafi, Rinaldo, Putri Anjali, dan Hafizatul Rahman. Duluan. Silakan disiapkan ya. Sebentar saya mau nolok. Silakan Dava. Saya penting ada progres aja. Karena kan mungkin ada yang belum punya membimbing ya. Jadi wajar kok membimbing itu masih belum selesai. Tapi yang penting dikerjakan dulu ya, ada idenya. Yuk, yuk, yuk. Halo Dava, halo. Hah? Suaranya nggak masuk loh, Dava. Suaranya belum masuk. Hah? Halo, halo, silakan. Itu suaranya nggak masuk ke saya ya? Ini kedengar nggak suara saya ya? Halo? Suara Dava nggak kedengar ya? Bentar ya. Bentar Dava ya, sebentar. Saya sedang belajar kemarin. Kok hilang datanya? Oke, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dian dan teman-teman. Di sini saya akan melakukan info terkait tugas saya dengan judul optimalisasi biaya distribusi dengan menentukan rute pengiriman menggunakan metode scheme matrix dan miris network dengan studi kasus CV Jaya Bekti. Hmm, oke. CV Jaya Bekti merupakan industri kue dan roti yang berkembang dari industri rumahan menjadi salah satu industri kue dan roti yang sukses di Provinsi Lampung. CV Jaya memiliki 13 toko cabang di Lampung dan 7 toko tahun 2021. Banyaknya toko cabang yang dimiliki CV Jaya Bakery
menjadikan kegiatan distribusi mempunyai peran penting untuk menjadi produk selalu tersedia secara merata di setiap toko cabang. Uh, Kantor utama dan pusat produksi pada CV Jaya Bakery terdapat pada Kecamatan uh, Sukarame, Bandar Lampung. Pusat produksi tersebut akan memenuhi kebutuhan pada toko cabang yang berada di kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk toko cabang di luar kota Bandar Lampung akan melakukan produksinya yang dilakukan oleh toko cabang itu sendiri. Sehingga maka sehingga pendistribusian barang uh, sehingga pendistribusian yang dilakukan menjadi produksi untuk mengoptimalkan biaya serta meningkatkan kepuasan konsumen. Rute yang efisien uh, Rute yang efisien menjadi kunci dalam mengoptimalkan biaya serta meningkatkan kepuasan konsumen. Pada penelitian ini akan menggunakan metode saving matrix dan nearest neighbor yang di mana metode kedua tersebut dapat mampu menentukan rute yang efisien dengan keterbatasan informasi pada tempuh dan pemakaian bahan bakar. Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan dua metode tersebut untuk menentukan rute distribusi produk yang paling pendek dengan konsumsi yang paling sedikit. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menentukan biaya minimum distribusi dengan metode saving matrix dan yang kedua ada menentukan rute distribusi yang optimal dengan menggunakan metode saving matrix dan nearest neighbor. Dan yang terakhir adalah mengetahui penghematan jarak dan biaya distribusi yang dihasilkan dari pemilihan rute distribusi yang optimal dengan menggunakan metode saving matrix dan nearest neighbor. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada distribusi. Menurut Oentoro 2010, distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya ada saving matrix, di mana menurut Demas 2013, saving matrix merupakan metode yang digunakan untuk menentukan rute distribusi produk ke wilayah pemasaran dengan cara menentukan rute distribusi yang harus dilalui dan jumlah kendaraan berdasarkan kapasitas dari kendaraan tersebut agar diperoleh rute terpendek dan biaya di transportasi yang minimal. Oke, selanjutnya ada nearest neighbor, di mana menurut Sutomi dan Apipudin tahun 2019 merupakan pengurutan kunjungan customer dengan dimulai dari kemudian dilakukan penambahan customer yang jaraknya paling dekat dengan gudang. Pada setiap tahap rute yang ada dibangun dengan melakukan penambahan customer yang jaraknya paling dekat dengan customer terakhir yang akan dikunjungi. Biaya, menurut Mulyadi, biaya dengan arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Oke, selanjutnya ada matriks penelitian, di mana matriks penelitian ini memiliki gap dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan bidang industri. Keluar dari mobil itu pakai topi polantas itu. Nah, kalau artinya polantas. Persepsi dari saya, apabila ada kesalahan. Baik ya. Dengar nggak suara saya? Halo Dava. Halo Dava, halo. Iya, Bu. Terdengar ya?
Coba yang pertama Dava, yang awal pembukaan tadi, apa latar belakang. Gimana, Bu? Ini, nggak kelihatan ya, belum bergerak gambarnya. Belum kelihatan gambarnya. Halo, nah, ini nggak bergerak ininya. Yang pertama pendahuluan, pendahuluan Dava. Nah, ya betul. Sip. Yang pertama saya udah setuju ya, maksudnya mengangkat kasusnya tuh di CV Jaya Bakteri, oke lah. Terus sebenarnya itu yang belum kelihatan itu adalah masalahnya itu apa di CV itu, apakah dia mengalami pembengkakan biaya. Di sini biayanya itu harus disebutkan biaya apa, karena tadi hanya biaya-biaya aja. Misalnya mengalami pembengkakan biaya distribusi seperti itu sebenarnya harus dijelaskan juga, ataukah si DAO ini fokusnya mau menginovasi metode, berarti itu nggak perlu fokus di Jaya Bakery-nya. Jaya Bakery sebagai sampel atau memang studi kasus. Nah, kalau studi kasus berarti kita harus menggunakan data di Jaya Bakery. Jadi itu ya di headline-nya gitu. Jadi kalau Dava ini mau fokusnya adalah untuk uh, pembawaan di metode, maka si Jaya Bakery ini hanya sebagai sampelnya aja untuk memvalidasi metode yang Dava kemukakan. Nah, tadi kan ada dua ya, Saving Matrix sama Nearest Neighbor. Tapi kalau si Jaya Bakery ini memang studi kasus, maka sebenarnya kita nggak terlalu penting membahas Jaya Bakery, tapi kita menggunakan data pada Jaya Bakery gitu ya. Jadi sebelum pakai Saving Matrix dan Nearest Neighbor itu seperti apa, setelah pakai Saving Matrix dan Nearest Neighbor itu seperti apa. Komparasinya di situ ya Pak. Jadi itu state di sini agak membingungkan. Karena kalau kita ngomong Jaya Bakery-nya sendiri, bingung Jaya Bakery-nya itu beneran punya masalah itu apa enggak gitu lah. Kecuali kalau JMB punya masalah itu, oke gitu ya. Jadi ini studi kasus. Tapi kalau JMB-nya sendiri tidak ada stat seperti itu, maka mungkin idenya adalah di metodenya aja, metodenya gitu loh Zafar. Mengerti Pak ya? Baik, Bu. Terima kasih. Membingungkan sih masalah di sini. Karena enggak, saya ngomong biaya bakteri kohanya, nanti metode kok nanti harus di ini lagi diperjelas inovasi atau gapnya. Kemudian di tinjauan si sesi berikutnya, nah di pendahuluan ini juga masih belum ada gaps penelitiannya ya. Ini masih harusnya di pendahuluan itu harus ada gap penelitiannya itu apa gitu ya. Yang menjadi penelitian